Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Arum Soleha, NIM 2502010212946, kelas MJ822, Prodi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi bisnis Big Data, chapter 1, yaitu membangun arsitektur perusahaan melalui analitik Big Data. Pada chapter ini menjelaskan bagaimana kemunculan teknologi digital, media sosial, perangkat mobile, dan big data telah mengubah cara organisasi bekerja, berkomunikasi, dan mengambil suatu keputusan. Big data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar, bertambah dengan cepat, dan berasal dari berbagai sumber sehingga tidak dapat diolah menggunakan sistem pengelolaan data secara konvensional. Big data bukan hanya tentang ukuran data yang besar, tetapi juga tentang kemampuan memanfaatkan data tersebut untuk menciptakan nilai bisnis dan keunggulan kompetitif. 1. Munculnya fenomena baru. Perkembangan internet, media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan perangkat mobile telah menciptakan komunitas virtual yang berkembang sangat cepat, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan secara real-time, struktur organisasi yang lebih datar, dan cara baru dalam berkomunikasi dan berbisnis. Media sosial ini memungkinkan terbentuknya dua komunitas, yaitu satu, komunitas of practice, yaitu komunitas berdasarkan profesi atau keahlian. Kemudian yang kedua, komunitas of interest, yaitu komunitas berdasarkan minat tertentu. Dua, evolusi dari data tradisional ke big data. Sebelum era internet, data umumnya merupakan data transaksi yang terstruktur dalam database. Sejak pertengahan tahun 1990-an, internet membawa perubahan yang sangat besar melalui tiga karakteristik utama big data, atau sering disebut dengan 3V. Yang pertama yaitu volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Kemudian yang kedua yaitu velocity, yaitu data dihasilkan dan mengalir dengan sangat cepat. Kemudian yang ketiga yaitu data variety, yaitu data berasal dari berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, video, data sensor, dan media sosial. Selain itu, data sekarang memiliki tingkat detail yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang pendorong utama dari big data itu sendiri. Beberapa faktor yang menyebabkan ledakan data, antara lain, satu, mobilitas. Smartphone menghasilkan data lokasi, aktivitas pengguna, dan perilaku penggunaan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, mesin-to-machine communication. Sensor dan perangkat saling bertukar data tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu open data, semakin banyak data tersedia, dan dapat diakses oleh publik maupun organisasi lainnya. Kemudian yang keempat, teknologi pendukung big data. Agar big data dapat dimanfaatkan, berbagai teknologi baru dikembangkan. Antara lain yaitu cloud computing, NoSQL database, Hadoop, MapReduce, data stream management, jaringan berkecepatan tinggi, dan analisis data multimedia seperti video, gambar, dan suara. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, 5. Big Data mengubah cara organisasi bekerja. Big Data mengubah pola komunikasi dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Perubahan utamanya antara lain, akses informasi menjadi lebih cepat, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara real-time, integrasi data lintas departemen menjadi lebih mudah, dan organisasi dapat memahami pelanggan dan pasar dengan lebih baik. Kemudian yang keenam, tantangan dalam pemanfaatan big data. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi antara lain, satu, kompleksitas data yang sangat tinggi, dua, integrasi lintas sistem dan departemen, kemudian ketiga, masalah privasi dan keamanan data, 4. Kesulitan mengelola data real-time, dan 5. Risiko pesaing memanfaatkan data lebih baik daripada organisasi sendiri. Kemudian yang ketujuh, peluang yang diciptakan Big Data. Big Data membuka peluang untuk satu, feedback control, yaitu memantau proses bisnis secara terus-menerus dan melakukan koreksi secara tepat.
Kemudian yang kedua, latency reduction, yaitu mempercepat penyebaran informasi ke seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga, person-centric service, yaitu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu berdasarkan perilaku dan preferensinya. Kemudian yang keempat, real-time marketing, yaitu penawaran dan iklan dapat diberikan tepat saat pelanggan membutuhkannya berdasarkan lokasi dan aktivitas mereka. Kemudian yang ke-8, kebutuhan talenta STEM. Penulis menekankan bahwa keberhasilan big data itu sangat bergantung pada ketersediaan tenaga ahli di bidang antara lain STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEMS. Diperkirakan terdapat kekurangan besar tenaga analis data dan manajer yang memahami data. Oleh karena itu, pendidikan STEM menjadi faktor strategis untuk masa depan ekonomi digital. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yaitu rekomendasi dari penulis chapter 1 ini. Untuk mempersiapkan organisasi menghadapi era big data, penulis merekomendasikan antara lain satu, memanfaatkan keahlian multidisiplin, kemudian kedua, mengadopsi teknologi yang skalabel, ketiga, memudahkan akses terhadap data, keempat, mendorong kolaborasi dan penggunaan jaringan komunitas, kelima, berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan STEM. Pada chapter ini menegaskan bahwa big data bukan sekedar data dalam jumlah yang besar, tetapi merupakan perubahan yang mendasar dalam cara organisasi mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan analitik secara efektif akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat, lebih akurat, dan berbasis data. Sekian pemaparan materi chapter 1 dari saya. Sampai jumpa lagi.